Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Mumpuni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih yang diperbincangkan, yaitu terkait perkembangan kasus Sambo ya. Dan kemarin ada bantahan dari Ferdy Sambo ya, tentang tidak terlibat ya judi online. Nah, apakah Anda percaya dengan pernyataan dari Ferdy Sambo? Kalau dibuat polling paling juga banyak yang nggak percaya gitu ya, mengingat jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Ferdy Sambo, sedangkan gaji yang diterima itu untuk perwira tinggi sekelas Irjen itu ya tidaklah besar ya, take home pay itu 33 juta. Ini yang dilansir oleh National Tempo ya, nationaltempo.co. Ferdy Sambo jawab Kamarudin Simanjuntak soal judi online dan narkoba dan penyidik berpihak. Tempo.co Jakarta. Terdakwa pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J Ferdy Sambo membantah terlibat judi online dan narkoba seperti dituduhkan kuasa hukum keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 1 November 2022. Saya tidak pernah melibatkan institusi dalam kejadian ini pembunuhan, tetapi pribadi saya karena sudah terjadi. Saya selaku satuan tugas khusus tidak terlibat narkoba atau judi online, justru saya memberantas, kata Ferdy Sambo saat menyampaikan keberatan atas keterangan Kamarudin. Ia juga membantah tuduhan bahwa penyidik berpihak padanya. Menurutnya ia tidak akan duduk di kursi terdakwa persidangan jika penyidik berpihak kepadanya. Terkait dengan penyidik berpihak kepada saya, ini juga saya sanggah karena kalau penyidik berpihak kepada saya dan istri saya tidak mungkin ada di sini, ujarnya. Sebelumnya Kamarudin mengatakan ia mendapatkan informasi bahwa mantan kepala divisi profesi pengamanan Propam Polri itu diduga terlibat judi online. Ia mengatakan narasumber itu enggan membongkar identitas karena masih aktif di instansi mereka. Ada lagi informasi bahwa mereka ini ada judi online, itu pesan yang masuk ke kami. Tetapi orang yang beri informasi itu tidak mau namanya dibongkar karena masih aktif di instansi mereka, ujar Kamarudin. Selain menduduki jabatan strategis Kadipropam, Ferdy Sambo juga memimpin Satuan Tugas Khusus Merah Putih atau Satgasus Merah Putih. Satgasus Merah Putih adalah tim khusus yang dibentuk ketika Tito Karnavian masih menjabat Kapolri pada akhir 2016 lalu. Satgasus merupakan tim non-struktural di institusi Polri. Satgasus memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan dalam maupun luar negeri. Secara rinci, sejumlah perkara yang ditangani Satgasus ini antara lain psikotropika, narkotika, pencucian uang, tindak pidana korupsi, serta perihal informasi dan transaksi elektronik ITE. Kapolri Listio Sigit Prabowo pecat Ferdy Sambo. Ferdy Sambo mulai menduduki posisi pucuk Satgasus Merah Putih sejak Mei 2020. Saat itu ia tengah memangku posisi sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Namun ketika kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya terungkap, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung menonaktifkan Ferdy Sambo dari Kadipropam dan Kepala Satgasus. Kapolri Listio Sigit Prabowo resmi membubarkan Satuan Tugas Khusus ini pada 11 Agustus 2002 lalu. Selain itu, muncul pula diagram yang disebut Konsorsium 303. Penyebutan kode 303 mengacu pada pasal 303 KUHP tentang perjudian. Konsorsium 303 disebut-sebut sebagai jaringan judi online yang diduga melibatkan Ferdy Sambo serta pejabat tinggi Polri. Isu Konsorsium 303 muncul pertengahan Agustus lalu melalui pesan berantai yang berisi diagram jaringan judi daring. Diagram itu menyebutkan Ferdy Sambo di kalangan bandar judi dikenal sebagai sebutan Kaisar Sambo. Namun pada 29 September lalu, Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan Barreskrim telah menelusuri Konsorsium 303.
Sejauh ini, kata dia, Barreskrim tidak menemukan konsorsium 303. Lebih jauh, Dedi menyebutkan Polri berkomitmen memberantas judi online. Menurutnya, selama periode 2022 ini, Polri sudah mengungkap 612 kasus dengan 760 tersangka serta bandar judi yang dikenakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kasus judi sesuai komitmen Bapak Kapolri terus diberantas, kata Dedi. Ya, sobat sekalian ya, jadi memang institusi Polri ini adalah institusi yang kewenangannya ya luas dan banyak sekali ya. Di antaranya dalam melakukan penyelidikan ya, penyidikan, dan juga menersangkakan tersangka ya. Jadi institusi polisi ini adalah institusi yang mempunyai wewenang yang sangat luas sekali gitu ya. Misalnya dalam hal melakukan penyidikan ya, penangkapan tersangka ya, kemudian menetapkan pasal-pasal dan penindakan gitu ya. Ada banyak kasus-kasus itu yang di satu sisi kalau melihat itu ya ada tekanan, kemungkinan dalam tanda tekanan itu prosesnya sangat cepat sekali gitu ya. Di lain pihak yang jelas-jelas itu melanggar pasal-pasal ya, misalnya pasal tentang penodaan agama, kalau itu tidak ada intensi ataupun tekanan itu tidak akan diproses. Nah, misalnya yang terbaru tentang kasus hijab palsu BTM itu ya cepat sekali ya diproses, padahal dalam hal ini ya tidak ada orang yang meributkan tentang video mubahala antara Bambang Tri dan juga Gus Nur gitu ya. Di lain pihak kasus penodaan yang lain yang misalnya jelas-jelas melakukan penodaan, misalnya Denny Siregar misalnya yang melakukan penodaan santri calon teroris, itu sampai saat ini tidak diproses gitu ya. Nah, mengenai tentang kasus Sambo ini juga hal yang patut kita pertanyakan ya, objektivitasnya ya, terkait bantahan Sambo yang tidak terlibat judi online dan juga narkoba ya. Secara kalau kita melihat ya jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Sambo itu luar biasa gitu ya. Memiliki 3 rumah ya, satu di Magelang, satu di Saguling, satu di Bangka ya. Dengan kalau kita melihat posisi Sambo yang baru menjabat Kadif Propam itu 2 tahun gitu ya. Dan kalau kita melihat perwira sekelas Irjen itu take home pay-nya hanya 30 juta, coba bayangkan dari mana harta sebanyak itu yang bisa membangun rumah ya. Apakah dia berbisnis gitu ya, yang menjadi pertanyaan gitu ya. Kalaupun ya, kalau itu di luar jabatan perwira misalnya, apakah dia berbisnis, bisnis apa sekarang yang bisa menghasilkan uang sebanyak itu gitu ya. Kemudian juga apakah bisnis itu juga berkaitan dengan penguasa. Kalau sudah penguasa ya, berkaitan dengan penguasa, itu akan banyak kemudahan-kemudahan yang bisa didapat untuk boost bisnisnya ya, untuk mengembangkan bisnisnya secara cepat. Nah, saat ini kan tidak. Kalau kita melihat misalnya jumlah rumahnya banyak ya, kemudian juga kendaraannya juga 3 ya, dan itu yang tercatat saja. Yang tidak tercatat kita tidak tahu ya. Misalnya untuk Lexus itu kan ada 3 minimal ya. Lexus yang dipakai oleh Putri Chandrawati ya, Lexus yang dipakai oleh Ferdy Sambo dan juga ajudannya, itu sudah berapa? Lexus itu minimal 1 miliar gitu ya. Sedangkan gajinya 30-an juta take home pay kurang lebih. Nah, inilah ketika salah satu hal yang harusnya ada dalam pasal korupsi dan TPPU itu tentang pembuktian terbalik yang sudah lama dihapus ya. Ini sebenarnya sudah benar ya, tidak ada pembuktian terbalik, pasal pembuktian terbalik. Jadi pegawai atau pejabat yang sudah menjabat ya, kemudian di akhir masa jabatannya mereka harus mempertanggungjawabkan jumlah harta yang diperoleh selama menjabat ya.
hartanya sekarang berapa setelah menjabat, dikurangi dulu ketika awal menjabat, ketemulah gitu ya, dan itu harus dipertanggungjawabkan ya. Dan sayangnya pasal tentang pembuktian terbalik ini dihapus gitu ya. Nah ini juga problem gitu ya. Toh kalaupun ada pasal itu ya kemudian terbukti, penanganan hukumnya juga tidak berkeadilan gitu ya, apakah nanti bisa diproses atau tidak ya. Jadi serba salah di negeri ini ya. Pertama, hukum kita sudah bermasalah. Orang untuk melakukan penegakan ingin sedikit demi sedikit menghapus budaya korupsi itu juga dikikis ya. Jadilah ya kita tidak pas budaya korupsi ataupun bisa dibilang TPPU itu akan terus menerus seperti lingkaran setan yang akan terus mau tidak mau ya, orang yang sudah bergelimang di lingkungan wilayah yang basah itu mau tidak mau ya akan tergiur gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu, misalnya tentang tidak bantahan dari Ferdy Sambo terkait tidak terlibat judi online gitu ya. Nah, kita juga mempertanyakan gitu ya, pada saat ada kemarin itu juga muncul diagram tentang konsorsium 303 ya, dan itu pasti ya publik mempertanyakan dari mana ya diagram sedetail ini gitu ya. Mengingat juga kalau nggak salah IPW juga mengeluarkan opini ya, ini pasti dari internal kepolisian. Kenapa? Karena diagram itu berisi nama-nama polisi sampai detail nomor HP ya. Coba bayangkan ya, daftar polisi, kemudian nomor HP, dan diagramnya itu sangat misalnya dalam tanda kutip rumit gitu ya. Jadi tidak, kalau kita melihat sepintas saja diagram konsorsium 303 pasti menyimpulkan ini tidak mungkin kalau tidak internal ya, karena orang biasa pun tidak mempunyai informasi sampai sedalam itu gitu ya. Kemungkinan ya dugaannya itu memang dari internal polisi yang ingin membuka ataupun whistling blower gitu ya. Kan saat ini tuh banyak sekali ya, nggak banyak ya, maksudnya bukan ratusan ya, ada lah ya fenomena gunung es ya. Kemarin misalnya kalau nggak di Sulawesi ya, itu kan ada oknum polisi ya mencoret-coret kantor polisinya dengan sarang pungli gitu ya. Nah, orang-orang ataupun berita seperti ini kan ibaratnya seperti gunung es gitu ya. Dan kita ketahui sendiri ya, institusi polisi itu kondisinya seperti apa gitu ya. Terbuka jelas setelah kasus Sambo ya. Misalnya tentang judi online gitu, kita juga mau patut pertanyakan gitu ya. Nah, ini mungkin bisa di polling gitu ya, tentang konsorsium 303 apakah benar dari internal Polri atau tidak. Nah, banyak orang-orang yang ingin menyuarakan suaranya bahkan dari internal polisi sendiri ya, yang mencoret kantornya dengan sarang pungli ya. Kemudian kita juga menyayangkan kejadian itu menjadi anti klimaks ya, kemudian ditetapkan sebagai psikopat ya. Nah, ini kan juga pertanyaan, apakah sudah dilakukan penyelidikan secara objektif ya terkait oknum polisi tersebut yang mencoret kantor dengan tulisan sarang pungli ya. Nah, kita juga menyayangkan gitu ya, isu konsorsium 303 ini yang konon ya juga dia ada di media terkait rumah yang ada di rumah Sambo yang uangnya ada 900 M ya. Nah, itu juga menghilang ya beritanya. Karena memang ini ya sobat sekalian, kalau kita mengutip dari apa yang disampaikan oleh temuan dari New York Times, itu mengutip kepolisian Indonesia itu ya, ini terkait Kanjuruhan kemarin, temuan dari New York Times. New York Times itu mengutip pendapat ahli kalau kepolisian Indonesia itu sangat termiliterisasi dan kurang terlatih dalam pengendalian massa dan hampir semua kasus ya. Nah, ini yang menjadi bottom line.
dan hampir semua kasus tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan langkah mereka gitu ya. Artinya kalau sekarang yang melakukan pelanggaran atau Polri, siapa yang akan melakukan tanggung jawab ataupun dimintai pertanggungjawaban ya. Secara kalau sekarang penegakan hukum ya cuma polisi saja gitu ya. Kalau polisinya sendiri sudah terkontaminasi gitu ya, makanya kita juga sangat risau dengan kondisi institusi Polri saat ini. Jadi pertama itu kewenangannya sangat luar biasa besar ya. Kemudian hampir semua kasus itu tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan langkah mereka gitu ya. Nah misalnya tentang konsorsium 303 ya. Nah kalau sekarang misalnya civil society ingin minta pertanggungjawaban ya kepada siapa lagi gitu ya, kalau kita kepada institusi polisi, dan kalaupun ada jawaban atau respon apakah itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah ini seberapa repot gitu ya. Makanya dengan adanya FS ini ya, minimal kita sudah membuka lah dari kondisi institusi Polri yang sebenarnya sudah kita tahu dan menjadi rahasia umum tentang kondisi polisi sebenarnya. Misal tentang isu pungli yang juga sudah diakui gitu ya, sudah lama gitu ya. Pun juga tentang kasus kekayaan para jenderal gitu ya. Nah misalnya kemarin juga sudah diberitakan ya, dan juga sudah diingatkan oleh Presiden untuk menyetop untuk memamerkan kekayaan para perwira ini ke publik gitu ya. Nah ini juga patut pertanyaan, dari mana harta-harta yang lux itu, yang mewah dan banyak itu ya. Ada Ferdi Sambo misalnya yang sudah saya sebut ya, punya 3 rumah ya, rumah di Magelang ya, rumah di di Saguling dan di Bangka ya. Jadi itu rumah mewah kalau di Bangka itu minimal belasan juta tergantung dengan luas tanah. Nah di luar itu dapat misalnya dapat warisan ataupun dapat bisnis apa sekarang yang bisa ya. Secara polisi itu kan tugasnya, fokusnya adalah melakukan fungsinya sebagai pekerjaannya sebagai penegak hukum. Mana punya waktu ya, kecuali kalau benar-benar bisnis itu ya dekat dengan kekuasaan atau bisnis itu sifatnya strategis ya. Nah itu dari FS sendiri, belum dari misalnya yang terakhir tentang harta polisi terkaya di Indonesia kan Teddy Minahasa ya, itu dari mana gitu ya. Nah kenapa kita pertanyakan ini, karena mereka adalah pejabat publik ya, termasuk juga pejabat publik yang dibiayai oleh pajak rakyat ya. Mereka harus bisa ya, pertama mengayomi rakyat, kedua ya harus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pejabat. Dan kita melakukan ini itu karena mereka memakai ya gaji dari rakyat gitu ya. Mereka harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan ya, dan juga fokus pekerjaan mereka ya. Jadi Minahasa itu kan gaji ini diberitahu lain juga ya, yang polisi terkaya ya 29M. Nah menurut hitung-hitungan para ahli itu ya 29, kalau kita melihat LHKPN itu dengan jumlah rumah dan tanah yang banyak itu bisa sampai 100M. Coba bayangkan ya, ini dengar-dengar seperti itu ya. Artinya dari mana ya harta seperti sebesar itu ya. Mengingat kembali gaji dari perwira sekelas Irjen itu hanya 30-an, kurang lebih ya 30-an juta ya, take home pay gitu ya. Maka ini yang patut kita sayangkan gitu ya, mengingat kondisi rakyat kita yang sangat susah ya, ekonomi yang baru pulih ya, bisnis pun itu berjalan, membuka bisnis itu ataupun bisnis yang sudah berjalan itu sangat susah sekali untuk bergerak ketika kita mendekati ya kondisi yang ekonomi sulit ya. Bahkan sudah disampaikan di beberapa penyampaian bahwasanya 2023 itu ancaman resesi di depan mata gitu. Kalau menurut saya jangankan nunggu 2023, sekarang aja perlambatan ekonomi sudah mulai terasa gitu ya. Nah
Untuk konsorsium 303 ataupun Satgasus ini juga patut dijadikan, harus dilakukan investigasi gitu ya. Karena apa? Pertama, tugas dari Satgasus ini nggak jelas, tidak sesuai hukum ya. Karena Satgasus menurut yang diinformasikan melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan berdasarkan atensi pimpinan gitu ya, di dalam maupun di luar negeri ya. Berarti kan tidak sesuai hukum yang berlaku. Kalau pimpinannya melakukan dilakukan penyidikan, maka itu akan diproses gitu ya. Yang sudah jelas-jelas misalnya nggak akan diproses. Nah, ini kan patut dipertanyakan dan harus diaudit gitu ya. Makanya kemarin itu sangat disayangkan kalau langsung dibubarkan ya. Seharusnya dilakukan penyelidikan dan penyelidikan dulu ya tentang kinerja yang sudah dilakukan ya oleh Satgasus yang dahulu, sekarang dan yang akan datang ya. Kemudian yang kedua, audit tentang anggaran ya. Anggaran itu dari mana ya. Nah, tentu saja ini yang menjadi pertanyaan adalah kita ya, sangat sulit sekali itu kita kalau melakukan melakukan tanggung jawab itu secara personal ya. Karena yang mempunyai kekuasaan seperti ini itu yang bisa kita harapkan yaitu dua, DPR dan DPD gitu ya. DPR wakil rakyat, DPD wakil daerah. Nah, kalau sekarang sudah mereka itu digaji dengan uang pajak dari rakyat, ya harusnya mempunyai kesadaran diri gitu ya, untuk benar-benar melihat bahwasanya ada problem yang dipermasalahkan oleh rakyat yang harus segera diatasi oleh DPR dan DPD ya, memanggil ya ataupun melakukan investigasi ya, kemudian juga hak tanya ya, angket, dan juga yang paling penting adalah yang sering kita pertanyakan adalah hasil dari hak angket itu ya. Jangan hanya tanya saja, tetapi harus ada ya tindak lanjut, misalnya setelah adanya hearing ya terhadap kasus Satgasus ini yang kemarin kan dibentuk pada zaman Tito Karnavian 2016 ya, dipanggil itu Tito Karnavian, kemudian ditanya lah gitu ya kinerjanya ya, tujuan dibentuknya, dan juga anggarannya dari mana ya. Jangan sampai kita itu ya susah-susah bayar pajak, tetapi pajak itu ya dipakai untuk dalam tanda kutip untuk operasi-operasi seperti ini ya. Kita bayar pajak untuk melakukan penanganan tindak kriminal kepada rakyat sendiri. Ini kan parah gitu ya. Makanya tanggung jawab DPR setelah misalnya ada ya investigasi yang komprehensif terhadap Satgasus merah putih ini ya, harus ada penersangkaan.